Kisah Kiai dan Santri, bagian 16. Mbak Lina yang misterius, karena tidak merasakan sakit, aku ya tetap diam saja, cuma suara cambuk ikat pinggang yang terus menghujaniku, bakbuk, bakbuk, sudah. Teriak orang yang ada di ruangan itu, sementara orang yang ikut Jumatan pun sudah pada berdatangan memenuhi kaca, menatapku, juga dari pintu, dan segala lubang yang ada, aku seperti pencuri yang dinistakan. Ayo ngaku kau telah mencuri sandal, kata orang yang memukuliku. Lah saya tidak nyuri sandal, gimana mau ngaku nyuri sandal, kataku masih dengan tatapan heran. Benar, kamu tidak nyuri sandal? Tanya salah satu orang yang ada di dalam kantor itu. Tidak, kataku mantap. Gembel, mau mungkir, kalau sandal yang kau pakai itu bukan sandal curian, apa ada gembel sandalnya bagus? Bentak orang yang memukuliku. Ini sandalku sendiri, kataku. Puih, gembel hina, mau dihajar lagi. Bentak orang yang memukuliku. Sudah, kata orang setengah baya yang tadi menyela, benar kamu tidak mencuri sandal? Tidak, jawabku. Apa buktinya kalau sandal itu sandalmu sendiri? Tanya orang setengah baya itu. Aku sebentar berpikir, lalu ku ingat, sandal ini bawahnya japit ku kasih paku, karena sudah putus, kataku mantap. Lalu orang yang memukuliku, menarik kedua sandal yang kupakai, dan memandang dengan kecewa, karena apa yang ku katakan benar adanya. Dia menunjukkan sandal pada orang setengah baya itu. Makanya jangan nuduh sembarangan, kata orang setengah baya itu, kalau begini, untung tidak sampai luka parah, kata orang setengah baya itu menggerutu, sementara orang yang memukuliku, nampak serba salah, sandal kemudian diangsurkan padaku lagi. Ada apa ini? Seorang pemuda tiba-tiba mendesak kerumunan di pintu dan masuk ke kantor masjid tempatku dipukuli, seorang pemuda yang seumuran denganku, berkulit kuning dan berwajah tenang, ada apa? Tanyanya lagi, ini salah nangkap maling, kata orang setengah baya yang melarang aku dipukuli terus, sambil tangannya menunjuk padaku, dan pemuda itu pun memandangku. Maling gimana? Ini temanku, kenapa dibilang maling? Kata pemuda yang baru masuk, dengan nada marah, lalu menggelandangku berdiri. Ini temanku, kenapa dibilang maling? Tanyanya lagi, karena tak ada yang menjawab. Iya kami salah sangka, maaf. Kata orang yang memukuliku. Maaf gimana? Mbok kalau ada masalah jangan langsung main pukul, kata pemuda yang menyerobot masuk, yang terus terang aku pun tak kenal sama sekali, aku tetap diam saja, dan tak memperdulikan pembicaraan mereka, memang aku sendiri kadang merasa aneh, semakin ditimpa musibah, maka aku akan semakin tenang, pasrah, atau mungkin kalau dibilang tak terlalu, aku makin ngantuk, kalau tertimpa musibah, hati langsung terisi dengan Allah jadi ketenangan teramat dalam, sampai rasanya mata jadi ngantuk, aku makin tak konsen dengan perdebatan mereka, sampai aku digeret oleh pemuda sebayaku, dan diajak jalan ke dalam Matahari Plaza, aku nurut saja, lalu diajak duduk di etalase toko sepatu. Mana yang sakit? Tanyanya. Nggak ada yang sakit, jawabku. Ah masak, coba lihat punggungmu. Katanya langsung ke belakangku dan membuka kaos kumal yang kupakai. Heran, kok ndak luka sama sekali. Padahal kulihat kamu dipukuli sampai ancur-ancuran, katanya selesai melihat punggungku. Ndak tahu ya, aku sendiri juga heran, kok ndak ada yang sakit, juga waktu dipukul ndak sakit, kataku menimpali. Wah aneh juga, padahal baru seminggu yang lalu juga ada yang ditangkap, dituduh nyuri sendal, lalu dipukuli sampai hidung dan mulutnya berdarah, dan wajahnya bengep, enjerit-enjerit ndak karuan, katanya menerangkan. Masak? Tanyaku heran. Iya, emang itu orang yang jaga masjid paling suka mukuli orang, udah nggak kehitung yang dipukuli, katanya menjelaskan lagi. Lalu datang seorang lagi mendekat. Ada apa Ed? Tanya lelaki yang datang, orangnya juga seumuranku, kulitnya hitam. Ini tadi dipukuli penjaga masjid. Wah, salah apa? Tanya lelaki itu. Dituduh nyuri sandal. Wah pasti lukanya parah, kata pemuda yang baru datang yang ku tahu bernama Ikrom, malah ndak luka sama sekali, jawab pemuda yang bernama Edi yang menolongku. Mereka berdua ramai membicarakanku, aku tetap diam sampai Edi bertanya padaku. Kamu tinggal di mana? Aku. Tanyaku lagi. Iya, tinggal di mana? Ulang Edi menanyakan pertanyaannya. Wah aku ndak punya tempat tinggal, jawabku enteng. Lah terus kalau tidur di mana? Tanyanya lagi. Ya di mana aja, jawabku masih enteng. Di mana aja gimana? Tanya Ikrom nimbrung.
Ya aku juga tak heran bila mendengar pertanyaan orang yang biasa tidur di rumah dengan kasur empuk, dan menyalakan musik pengantar tidur. Aku tak menyalahkan mereka, yang pasti merasa aneh dengan orang-orang yang biasa tidur sembarangan. Mungkin bayangan mereka andai digigit ular gimana? Andai dirampok orang gimana? Atau mungkin barang pertanyaan yang teramat sepele, wah kalau digigit nyamuk apa bisa tidur? Tapi selama ini aku juga tidur-tidur aja. Apa mungkin nyamuknya udah pada kenal, atau mungkin darahku yang pahit, karena makan dari tempat sampah. Ya kadang di jalan, di emperan toko, kadang di musola, atau bahkan kadang tidur di kuburan, jawabku sambil melirik mereka, dan menyalakan rokok Jisamsu yang disodorkan padaku oleh Edi. Wah berani sekali, desa Ikrom. Sementara Edi masih terbelalak. Yang benar, di kuburan. Tanya Edi dengan nada heran dan kaget, emangnya kenapa? Tanyaku, apa ndak boleh? Sambungku, ya bukan begitu, maksudku berani sekali, apa pernah didatangi pocong? Tanya Edi, pocong, ya mungkin aja pernah, tapi kali aja pocongnya ngeliat aku ndak punya uang jadi ndak ditakut-takuti, mungkin dia malas nakuti aku, ya mungkin bauku lebih parah dari mereka, lah mereka mau nyumpal hidung, tangannya diikat, jadi mending jangan mendekat, jawabku asal aja. Yang tiap kata ngawurku pun makin membuat hubungan pertemanan kami pun makin akrab, dan selama itu aku tetap di tempat penjualan sepatu tempat Edi bekerja, tentunya dengan pandangan orang yang lewat di koridor merasa aneh padaku, tapi aku cuek aja, toh pandangan mengucilkan dan menghinakan tak sekali dua kali ku terima. Malam itu aku diajak ke tempat tinggal Edi dan Ikrom nginap di tempatnya, yaitu tempat tinggal bosnya, karena memang mereka berdua ditampung di rumah bosnya. Aku dikenalkan, namanya Pak Sugeng, orang dari Jogja, dan orangnya baik sekali. Aku ditawari untuk bekerja, atau lebih tepatnya dicarikan pekerjaan. Aku hee saja, walau niatku bukan untuk mencari pekerjaan. Sehari dua hari seminggu 2 minggu aku masih ikut jaga toko sepatunya Pak Sugeng bosnya Edi dan Ikrom, dan syukur penjualan meningkat beberapa kali lipat setelah ada aku. Jadi Pak Sugeng pun royal memberikan tip padaku, di samping makanku sudah terjamin, karena tiap hari diberi uang makan. Pagi itu, aku berangkat kerja, dengan Edi dan Ikrom, seperti hari biasa, kami mampir ke warung makan, untuk sarapan nasi bungkus di tempat Mbak Asih, penjual nasi bungkus pojok. Tiba-tiba, Mbak Asih sudah keluar dari warung menyongsong kami, wajahnya nampak ceria sekali. Ayo Cah Bagus sini makan, sambil menggelandang tanganku dan tangan Edi. Ada apa Mbak? Tanya Edi, sementara aku diam saja. Udah ayo makan, kata Mbak Asih sambil menyodorkan nasi bungkus spesial, dibilang spesial karena pakai daging. Wah kami ndak pesan ini Mbak, kata Edi nolak. Udah ini gratis kok ndak bayar, malah adik Ian boleh makan di sini terus nggak usah bayar, kata Mbak Asih dengan pandangan berbinar-binar. Ya ndak bisa gitu Mbak, kataku riku. Lamba ini kan jualan, kalau aku makan di sini ndak usah bayar, ya Mbak Asih nanti yang bangkrut, kataku. Udah, ayo dimakan dulu, kata Mbak Asih. Kami pun makan dengan lahap. Syukuran apa Mbak? Tanya Edi iseng. Sini duduk dulu, tuh rokoknya diambil Dik Ian, duduk dulu, akan Mbak ceritakan, biar nak Ikrom yang buka toko, kata Mbak Asih masih dengan wajah sumringah. Kami pun duduk anteng, lagian warung juga lagi sepi, jadi kami bisa ngobrol. Setelah Mbak Asih duduk di salah satu kursi, lalu mulai bercerita, dan matanya selalu mengawasiku, si Edi sampai kelihatan curiga. Gini Dik Edi, Mbak akhirnya hamil, setelah 10 tahun menunggu, Mbak akhirnya bisa hamil, kata Mbak Asih masih dengan mulutnya dipenuhi dengan senyum bahagia, karena Mbak Asih sambil memandangku, jadi Edi pun ikut memandangku aneh. Kenapa Ed? Tanyaku heran. Aku yang mesti nanya kenapa, bukan kamu ada apa-apa ya sama Mbak Asih? Tanya Edi. Kenapa kamu ngangka begitu Ed? Tanyaku makin heran. Dengar dulu apa yang Mbak akan katakan, kenapa kalian malah ribut? Iya ini harus jelas ini ada apa? Kata Edi sambil menatapku curiga. Tiba-tiba dari warung muncul suami Mbak Asih, bernama Pak Wahyu, dia langsung menyalamiku. Makasih doanya adik Ian, katanya sambil air matanya mengembang di pelupuk mata, lalu memelukku dengan erat. Jelas Edi makin bingung. Ini sebenarnya ada apa? Tanya Edi setelah Pak Wahyu melepaskan pelukannya padaku, dan kami semua duduk. Mbak Asih mulai cerita. Gini loh Ed, kata Mbak Asih mulai cerita, kamu kan tahu,
Aku dan Mas Wahyu sudah berumah tangga selama hampir 12 tahun tapi indah juga dikarunia anak, terus. Sela Edi ndak sabaran. Kenapa kamu ngangka begitu Ed? Tanyaku makin heran. Dengar dulu apa yang Mbak akan katakan, kenapa kalian malah ribut? Iya ini harus jelas ini ada apa? Kata Edi sambil menatapku curiga. Tiba-tiba dari warung muncul suami Mbak Asih, bernama Pak Wahyu, dia langsung menyalamiku. Makasih doanya adik Ian, katanya sambil air matanya mengembang di pelupuk mata, lalu memelukku dengan erat, jelas Edi makin bingung. Ini sebenarnya ada apa? Tanya Edi setelah Pak Wahyu melepaskan pelukannya padaku, dan kami semua duduk, Mbak Asih mulai cerita. Gini loh Ed, kata Mbak Asih mulai cerita, kamu kan tahu, aku dan Mas Wahyu sudah berumah tangga selama hampir 12 tahun tapi indah juga dikarunia anak, terus. Sela Edi ndak sabaran. Kami juga sudah berusaha dengan berbagai cara, ke dokter ke dukun, ke sinse, ke paranormal, tapi hasilnya nihil, sampai rumah tangga kami sudah berumur 12 tahun, tetap saja kami tak punya anak. Nah pada minggu yang lalu, waktu nak adik Ian kemari makan sendiri, iseng-iseng, kami minta didoakan, supaya mendapat keturunan, lalu nak Ian mendoakan, dan seminggu kemudian aku mual-mual terus, lalu ku periksakan ke dokter kemarin, dan ternyata aku dipastikan positif hamil, jadi kami teramat berterima kasih sama nak Ian. Edi menatapku. Wah diam-diam kamu paranormal, tanya Edi, sambil matanya dipicingkan. Wah kalau berdoa, kamu juga bisa, berdoa juga ajarannya Nabi, apakah Nabi itu, nabinya paranormal? Tanyaku balik, yang memang orang kayak Edi, yang hidup bebas, pemuda yang tanpa kendali siapapun, mungkin jangankan berdoa, mungkin sholat aja, setahun bisa dihitung dengan jari, aku juga maklum, maka aku memilih tak memperuncing masalah. Oh gitu jadinya. Pak Wahyu, Mbak Asih, landa usah aku mesti makan gratis di warung ini tuh, berdoa itu juga kan ndak pakai biaya, juga belum tentu, hamilnya Mbak Asih karena doaku yang diijabahi Allah. Jadi ndak usah memintaku makan di sini gratis, kayaknya kok ndak etis, rasanya juga ndak pantas kalau mendoakan minta balasan, kataku pelan. Wah ndak bisa, pokoknya Ian harus makan di sini terus. Kata Mbak Asih sama Pak Wahyu hampir berbarengan, itu sudah nadar kami, kata mereka. Wah kalau gitu ya susah, kataku berat. Udah kalau kamu ndak mau, biar aku yang gantiin, wong dikasih enak kok ndak mau, kata Edi bercanda dan menyeretku keluar warung dan berjalan cepat ke arah plaza. Pagi itu aku dipanggil Pak Sugeng, Ian, kamu dapat kerjaan di toko sepatu bata, mau nggak? Tanya Pak Sugeng ketika aku ada di depannya, ya mau aja Pak, jawabku. Tapi syaratnya kamu mesti potong rambut, kamu potong rambutmu yang panjang itu, mau kan? Tanya Pak Sugeng lagi sambil melihat rambutku yang panjang sepunggung dan ku ikat ke belakang dengan karet. Ah, kalau syaratnya itu ya ndak usah aja lah Pak, kataku berat. Loh kok gitu? Lah apa susahnya motong rambut, tinggal bawa ke salon, potong selesai, ndak sakit, kata Pak Sugeng bercanda. Ya bukan masalah itu Pak, tapi ini ada maksudnya sendiri, kataku berkilah. Maksud sendiri gimana? Lah kalau kamu potong dan kelihatan rapi, juga pasti tambah ganteng, kata Pak Sugeng ngojok-ojoki. Udahlah Pak mending gak usah kerja aja aku, daripada disuruh potong rambut, jawabku agak ndumel. Lah kok syarat kok aneh-aneh, walau dalam pikiran wajarku, ya sebenarnya sah saja kalau kerja jadi pelayan toko itu harus rapi. Lagian aku juga ndak punya baju yang rapi Pak, celana juga seblongsong ini aja, yang udah koyak sana sini jadi ndak usah lah kalau syaratnya aneh-aneh, nanti dituruti malah syaratnya nambah aneh lagi, kataku membuat alasan. Ya udah kalau gitu nanti tak bilangi sama Pak Joko, pemilik toko sepatu bata itu, Pak Sugeng berlalu sambil menepuk bahuku, menyuruh kembali ke tempat kerjaku. Ian dicari Mbak Lina, kata Edi setelah aku sampai di tempat toko tempat biasa aku nongkrong. Lina siapa? Aku ndak kenal, kataku acuh. Itu Lina yang punya butik sebelah sana, kata Edi nambahin. Aku ndak kenal kok, malu ah, jawabku sambil duduk di kursi dan buat TTS biasa tiap yang jaga toko untuk ngisi waktu luang biasa dipakai ngisi TTS, dan aku juga ikutan keranjingan, kayaknya waktu tak kerasa cepat berlalu kalau dipakai ngisi TTS. Kamu yang namanya Febrian? Tanya suara merdu di belakangku. Aku pun nengok, dan ku lihat gadis cantik kuning langsat, dengan rambut sebahu,
dan aroma wangi bunga menabur, jadi napas sesek aja, dan wajahnya memang cantik banget, nurut ukuran aku yang orang desa, juga kulitnya halus mengkilat, kayak biasa mandi susu, bibirnya tipis dipoles lipstik warna natural, alisnya tertata rapi serasi dengan hidung yang kecil bangir dan mata yang indah lucu. Sebentar aku terpana, ya maklum kayak ngelihat boneka aja, maklum orang desa. Jawabku tanpa eksperi. Dia ngulurin tangannya. Kenalin aku Lina, katanya masih dengan suara merdu. Setidaknya merdu menurut telingaku, yang kali aja udah diubek-ubek setan. Kujabat tangannya, halus banget kayak megang mek aja. Kayak ndak kerasa, terus terang bayanganku malah kemana-mana, ya ndak usah munafik, terus terang belum pernah kujabat tangan sehalus itu, kali ini tangan ndak pernah dipakai kerja, dan direndam sama handbody semalaman, jadi halus banget, yaitu menurut prasangkaku. Yuk main ke butikku, katanya tanpa basa-basi, wah kalau diserang langsung tanpa tedeng aling-aling kayak gini aku malah keki. Anu, mbak, aku lagi kerja, nanti dimarahi Pak Sugeng, kataku mencari alasan sekenanya. Lagian kalau dekat cewek terlalu cantik aku jadi agak keringetan dingin, entah kenapa kok gitu, padahal kalau dekat ama nenek-nenek gak sampai keringetan, ini kalau dekat cewek agak di atas takaran bayanganku tentang cewek cantik jadi keringetan ndak karuan, gupuh, entahlah. Udah ndak papa, Om Sugeng baik kok sama aku, ndak bakalan apa-apa, tambahnya memojokkanku. Ya udah Yan sana aja, kata Edi dari jauh dan lagi ngelayani pembeli sepatu. Tapi aku diam aja. Gimana ya, nanti aja deh aku main ke sana mbak, kataku, sengaja manggil mbak, supaya ada tercipta jarak. Bener lo ya, nanti main, awas kalau enggak, katanya sambil berlalu. Aku mantuk aja, sambil pura-pura sibuk menata sepatu, ampun jadi keki kayak gini serba salah. Terus terang, kalau dalam hitung-hitungan kurang tambah, kali bagi, grogiku kepada cewek cantik bukan karena kurang pedenya aku, tapi lebih dititik beratkan pada mimpi yang sama, yang sering mendatangi dalam bawah sadarku, seorang tua berkepala gundul dan berbadan gemuk, dengan wajah wibawanya yang menciutkan nyaliku, orang tua itu selalu mengingatkanku, jangan terlalu banyak bergaul dengan wanita cantik, karena itu godamu yang utama, jangan terjerumus dalam nikmat semu yang tak ada nilainya, yang akan meruntuhkan tingkat yang kau buat. Itu kata orang tua itu, aku paham apa maksudnya tapi aku juga lelaki biasa. Yang ditakdirkan tertarik dengan lawan jenis, dan ketertarikan itu wajar, setidaknya menurut pikiran pembelaan terhadap nafsuku, aku mencari pembenaran atas jawaban pertanyaan di sudut hati setiap lelaki sejati. Lelaki sejati. Sejati dinilai dari mana? Jiwaku berdebat. Ada apa dengan wanita? Kenapa wanita cobaan? Aku bukan orang suci. Ramai tanya jawab dalam hati. Itu dialog syaitan dan malaikat. Malam itu toko seperti biasa tutup jam 10 malam, aku dan dua temanku Edi sama Ikrom pun berjalan keluar dari plaza, tapi sampai di halaman, sebuah mobil Avanza berhenti di depan kami. Mbak Lina, kata Edi pelan di sampingku, memang kaca mobil terbuka, dan muncul seraut wajah Ayu, yang sudah bikin aku was-was aja. Ayo masuk, katanya enteng dan merdu, kami bertiga diam, ndak ada yang nyaut, ya mungkin kami ini orang yang terlalu miskin, jangankan naik mobil mewah, menyentuhnya aja ndak berani, karena mungkin sering melihat mobil mewah yang kalau disentuh terus jadi bunyi tit-tit-tit, ribut banget, jangan-jangan kami sentuh nanti bunyi, itu mungkin pikiran terlalu ndeso ya. Ya setidaknya itu mungkin salah satu pikiran dari 700 pikiran yang melintas di otak kami bertiga, aku dua temanku ini berpikir lain aku juga ndak tahu, tapi aku lebih memilih pikiran yang simple aja, aku tak mau nyari masalah, atau nyari pintu menuju kesuntukan jalan pikiran, nambah beban, mungkin dari orang yang paling berpikir simple, aku mungkin adalah orang yang paling mencari pikiran yang paling gampang dan paling ndak ada unsur jelimet, bukan takut terbeban dengan pikiran, tapi takut membuang waktu percuma, dan di akhirat nanti setiap tarikan napasku dipertanyakan, lalu aku harus menjelaskan setiap waktu yang aku lewati, betapa rumit, dan lamanya. Simple kan jalan pikiranku, kalau menurut orang lain jelimet ya aku mau bilang apa? Ayo, kata Lina lagi. Kok malah pada bengong, si Edi garuk-garuk kepala, si Ikromku lirik delengeh senyum dikit aja, membuka bibirnya yang memang hitam sejak dari sononya, aku mau bergaya apa, juga ndak ingin,
Juga kupikir tak ada gunanya, maka aku manyun aja, tersenyum enggak, apalagi garuk-garuk, karena ndak punya alasan untuk menggaruk, landa ada yang gatal, terpaksa diam manyun aja, atau tidak terpaksa, tapi memang itu pembawaan orokku, cuek, ndak peduli, tapi akhirnya kami pun masuk ke dalam mobil juga, ndak tahu siapa yang mulai masuk dan tidak tahu siapa yang ngasih komando, ya yang jelas kami bertiga sudah ada di dalam mobil, aku sama Ikrom di jok belakang sementara Edi duduk di depan sama Mbak Lina, dan mobil pun jalan. Kulihat wajah Ikrom di sampingku nampak tegang tapi tersungging senyum, tapi aku biasa saja, apa ketegangan yang disemburatkan di wajah Ikrom ini karena naik mobil mewah ini atau karena naik mobil yang disetiri si cewek cantik dan kaya Lina? Atau karena alasan lain, aku tak bertanya, dan tak ingin bertanya karena itu pasti kan membuatnya tersinggung dan tak nyaman di sampingku, biarlah kami menyimpan alasan masing-masing, sejahat atau sesadis alasan apapun asal masih disimpan di dalam hatiku rasa tak membahayakan orang lain, dan masih tak terjangkau hukum dunia manapun, jadi andai Ikrom punya alasan yang teramat sadis aku tak mau mempertanyakannya, daripada alasan itu kalau ku tanya jadi keluar dan teramat berbahaya, aku malah ngelantur. Mobil sudah jalan, mungkin aku tak punya bayangan punya mobil mewah, atau mungkin tak punya keinginan seujung rambut pun untuk naik mobil mewah, malah punya satu baut aja tak terbayangkan, dan tak termimpikan, jadi aku biasa-biasa naik mobil mewah, ndak geli, ndak kerasa apa-apa, juga tidak enak, malah menurutku enakan tidur molor di kasur yang udah kempir karena kapuknya udah nipis, tidur, dan tidur nunggu pagi. Mau kemana nih? Tanya Mbak Lina membuka pembicaraan, kayak orang pikunja, lawong dia yang ngajak kok bertanya, tapi pertanyaan ini jelas bukan pertanyaan orang yang lupa jalan. Lah kemana tuh Mbak Lina kan yang ngajak kita, ya kita ngikut aja, ku dengar jawaban Edi, bukan jawaban guru agama atau wakil DPR tapi jawabannya menurutku cukup diplomatis, setidaknya dalam mobil yang lagi jalan ini, karena ndak ada suara lainnya. Gimana Mas Ian? Kemana kita? Tanya Mbak Lina lagi ditujukan ke arahku, tanpa matanya beralih ke jalan. Ya kemana aja, lah kok malah tanya, dibawa kemana juga kita ndak bakalan ngelawan, jawabanku lebih aneh di telinga siapapun, bahkan di telingaku sendiri, bahkan aku tidak berpikir kalau jawaban itu kayaknya lebih pantas diucapkan oleh orang yang dalam keadaan disandera, ya udah ke restoran aja ya. Tanya Mbak Lina lagi, aku cuma mendengus, tapi dalam pikirku, lah daripada ke restoran mending ke warung bakso, atau ke warung mie ayam, mungkin apa yang kupikirkan tidak jauh beda amat dengan apa yang dipikirkan oleh Edi atau Ikrom, ya mengingat pengalamanku sendiri, mungkin juga pengalaman mereka, kalau di restoran itu kebanyakan menjual gengsi aja, kalau enaknya makan ku rasa ndak ngalahin enaknya makan bakso, panas asli, atau mie ayam, abis makan lalu ngerokok, tapi ini kan dalam mobilnya Mbak Lina, kayaknya bayangan pentol bakso harus dibuang jauh-jauh, dasar wong aku ini orangnya ndablek. Tetap aja aku bertanya. Lah ada baksonya ndak Mbak di sana? Tanyaku kayak anak kecil yang ngerasa khawatir dengan sesuatu yang tak didapat. Ada kok Mas Ian, pingin bakso ya? Tanya Mbak Lina sekaligus memberi jawaban atas pertanyaanku. Ikrom mencolek tanganku, lalu bisiknya, jangan kampungan, bikin malu, aku cuma mengsem, lah orang takut dibilang kampungan, lalu kelaparan karena mempertahankan gengsi yang tak ada isinya, dan tak ada nilainya. Setidaknya menurut pandanganku, mending jujur aja, daripada abis makan enggrundel, karena makanan ndak enak, lah kok tidak bersyukur itu kok salah satunya muncul dari sikap yang kayak gitu, ndak jujur, jadi yang diperoleh tidak sesuai takaran yang diinginkan, akibatnya enggrundel, kalau dalam hal makanan, ya kok kayaknya saru, enggrundeli makanan yang sudah terlanjur ditelan, tapi aku rasa juga banyak orang yang melakukan hal yang seperti itu, enggrundeli makanan yang sudah ditelan, lah kayak makanan yang sudah ditelan itu mau untuk tabungan aja, atau mau untuk membuat apa gitu, lah kok menurut aku keterlaluan banget enggrundeli, makanya Kanjeng Nabi ngelarang banget enggrundeli makanan yang tak kita sukai, karena makanan itu hanya untuk mencetak kotoran, yang susah-susah kita cetak juga ujung-ujungnya dibuang, ndak ada orang yang kotorannya dipajang di lemari sebagai hiasan, walau kotoran itu dari barang yang paling mahal sekalipun, yang harga seporsi mencapai jutaan.
Tak terasa mobil berhenti, dan kami turun semua. Kulihat restoran lumayan mewah, dan kami masuk berendeng di belakang Mbak Lina. Nampak pelayan restoran juga sudah akrab sekali dengan Mbak Lina, menunjukkan Mbak Lina sering masuk ke restoran ini. Kami bertiga pun duduk mojok kayak orang asing, ya malah kayak tawanan yang telah benar-benar ditaklukkan. Mbak Lina yang wirawiri, milih makanan, kamu mau milih makanan apa Mas Yan? Tanyanya padaku, aku diam, repot amat, kali aja di sini nama makanan jadi aneh-aneh, lah mau makan apa juga jadi repot pesennya harus dengan gaya gengsi yang tinggi, mungkin nama bakso juga jadi berubah di sini, bakso bener ada Mbak di sini. Tanyaku, cuma dijawab mantuk oleh Mbak Lina, lalu dia pesankan, dan penilaianku ternyata tidak jauh meleset, baksonya ndak enak. Air kuahnya aja dingin, lah ini bakso apa sirup? Tapi aku ndak ngedumel ku seropot aja, Ikrom sama Edi pesen nasi goreng, lah dasar orang kampung di restoran juga tetap pesennya balik-balik nasi goreng, bersambung. Bagian 17.